Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratina Harmelia dari kelas 11 MIA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan masa pemerintahan Republik Batak di Indonesia. Proses terbentuknya Republik Batak. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité. Berdasarkan ide paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda dikuasai Prancis. Dibentuklah pemerintahan baru bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon, adik saudara dari Napoleon Bonaparte. Raja Willem V mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Kew. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Pihak Inggris kemudian bergerak cepat dengan mengambil alih wilayah jajahan Belanda. Inggris juga memperkuat armada laut untuk memblokade Batavia. 1. Masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels adalah gubernur yang memerintah di Nusantara. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Daendels adalah kaum patriot dan berpandangan liberal. Ia kaum muda yang berasal dari Belanda dan sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di lingkungan Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik feodalisme agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan Republik Batak. Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membatasi hak-hak para bupati. Daendels melakukan beberapa langkah strategis untuk menjalankan tugasnya, di antara lain 1. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer, Merak, Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.100 km. Kedua, dalam bidang politik dan pemerintahan, yaitu membentuk sekretariat negara untuk membereskan administrasi, membentuk kantor pengadilan, memindahkan pusat pemerintahan, mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi Belanda, membagi Pulau Jawa menjadi 3 keresidenan, merombak sistem feodal dan menggantinya dengan pemerintahan barat modern. 3. Dalam bidang peradilan. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang Timur Asing, pengadilan untuk pribumi, dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Tetapi ia sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta. 4. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, memaksa para penguasa di Jawa untuk menggabungkan diri ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, melakukan pemungutan pajak, penyerahan wajib hasil pertanian bagi pribumi, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. 5. Dalam bidang sosial, rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi membangun jalan Anyer sampai Panarukan, menghapus upacara penghormatan kepada residen Sunan atau Sultan, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kode pos. Kita bisa lihat sendiri pada gambar di samping ini. Inilah gambaran warga Indonesia pada saat itu. Akibat dari pemerintahan Daendels, yaitu rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Selain dituntut untuk membayar pajak, mereka juga diharuskan terlibat dalam kerja paksa, yaitu kerja rodi, yang membuat rakyat miskin semakin menderita. Banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Akhir pemerintahan Daendels. Daendels sebenarnya seorang yang liberal, tetapi setelah tiba di Indonesia berubah menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenangnya. Sikap yang otoriter terhadap raja-raja menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Akibatnya pemerintahannya banyak menimbulkan kritik baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Akhirnya, Daendels dipanggil pulang ke negeri Belanda. Kemudian, Louis Napoleon mengangkat Jansen sebagai gubernur jenderal yang baru menggantikan Daendels. Pemerintahan Jansen 1811. Jan Willem Jansen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya, ia menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Tahun 1802 sampai 1806, pada tahun 1806 itu Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Tahun 1810, Jansen ditunjuk menggantikan Daendels untuk memimpin Jawa dan resmi menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda. Jansen pun berusaha memperbaiki keadaan di Hindia Belanda, namun Inggris sebagai musuh dari Belanda pada saat itu telah menguasai beberapa wilayah Nusantara. Di sisi lain, Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles untuk menguasai Pulau Jawa. Raffles pun menyiapkan serangan dan pergi ke Pulau Jawa. Pada tanggal 14 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris sudah berada di Batavia. Kemudian, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia mampu dikuasai Inggris di bawah kepemimpinan Raffles. Jansen kemudian lari ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara, serta prajurit Yogyakarta dan Surakarta. Pasukan Inggris masih mengejarnya hingga berhasil dipukul mundur. Jansen kemudian lari ke Salatiga. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitalis Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Isi dari Kapitalis Tuntang adalah 1. Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menguasai tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak yang kurang, saya juga masih belajar.